Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh di mana pada video kali ini kita akan belajar matematika tentang pengumpulan dan penyajian data. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada video kali ini Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter tentang sikap teliti. Sikap teliti dapat anak-anak lakukan atau anak-anak latih ketika anak-anak mengerjakan soal. Kerjakanlah soal sesuai dengan petunjuk yang telah Pak Guru berikan dan sebelum mengumpulkan, periksa kembali jawaban yang telah anak-anak tulis dengan teliti, supaya hasil yang anak-anak dapatkan dapat lebih maksimal. Mari anak-anak kita simak kira-kira materi apa saja ya yang akan Pak Guru jelaskan pada video kali ini. Pertama, Pak Guru akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan pengumpulan data. Nah, untuk mengumpulkan sebuah data, itu ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengumpulkan data dengan cara tes. Contohnya, ketika Pak Guru akan mengumpulkan data nilai ulangan matematika, maka Pak Guru akan mengadakan ulangan atau tes matematika terlebih dahulu untuk memperoleh data dari nilai yang Pak Guru ingin kumpulkan. Cara yang kedua yaitu mengumpulkan data dengan cara wawancara. Contohnya, ketika anak-anak diminta untuk mengumpulkan data tinggi badan teman-teman anak-anak semua di kelas 5, maka anak-anak dapat bertanya langsung atau wawancara kepada teman yang ada di kelas 5. Cara ketiga, mengumpulkan data dapat dengan cara mengisi isian singkat. Contohnya, ketika akan mendaftar sekolah, maka data calon siswa akan diperoleh dengan cara meminta siswa mengisi isian singkat berupa formulir pendaftaran. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang penyajian data. Sebelumnya anak-anak telah mengetahui bahwa untuk mengumpulkan data ada 3 cara. Nah, anak-anak setelah mengumpulkan data yang diperlukan, maka bagaimana cara menyajikan data tersebut agar mudah dipahami? Caranya, setelah data yang kita perlukan kita peroleh, maka data tersebut dapat kita sajikan dalam berbagai bentuk agar mudah dipahami. Adapun beberapa bentuk penyajian data tersebut, yang pertama dapat disajikan menggunakan tabel. Nah, ini adalah contoh penyajian data pemilihan ketua kelas dalam bentuk tabel. Bentuk yang kedua, data dapat disajikan menggunakan diagram gambar atau piktogram. Contohnya seperti gambar yang Pak Guru tampilkan. Gambar tersebut merupakan contoh penyajian data hasil panen menggunakan diagram gambar atau piktogram. Nah, di situ pada diagram gambar paling bawah ada keterangan bahwa satu gambar tersebut mewakili 200 ton. Berarti satu gambar itu artinya sama dengan 200 ton hasil panen. Selanjutnya yang ketiga, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Contohnya seperti yang Pak Guru tampilkan ini. Penyajian
data nilai ulangan siswa menggunakan diagram batang. Contohnya seperti ini ya. Yang terakhir, penyajian data menggunakan diagram garis. Contohnya seperti gambar yang Pak Guru tampilkan ini. Nah, ini adalah contoh penyajian data jumlah siswa yang lulus dari sekolah menggunakan diagram garis. Agar anak-anak dapat lebih memahami materi tentang penyajian data, maka Pak Guru akan menjelaskan materi tersebut dalam bentuk penyelesaian soal. Yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan cara menyelesaikan soal penyajian data yang menggunakan bentuk tabel. Contohnya seperti ini. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada tabel kelas 1 sampai 6 dengan jumlah masing-masing siswa per kelasnya. Di sini kita ketahui kelas 1 25 siswa, kelas 2 20 siswa sampai dengan kelas 6 21 siswa. Namun di sini kelas 5-nya titik-titik, artinya belum diketahui. Berdasarkan data tersebut, maka jumlah siswa kelas 5 adalah titik-titik anak. Jadi yang ditanyakan adalah jumlah siswa kelas 5, ada berapa anak? Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, kita bisa menuliskan sama dengan jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6 itu dikurang dengan jumlah siswa kelas 1 ditambah siswa kelas 2 tambah siswa kelas 3 tambah siswa kelas 4 dan ditambah kelas 6, atau dikurang jumlah siswa yang telah diketahui berapa anak di dalam kelas tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui dari soal bahwa jumlah siswa kelas 1 sampai kelas 6 di situ sudah tertulis jumlahnya 137 anak. Lalu kita kurangkan dengan jumlah siswa kelas 1 25 ditambah siswa kelas 2 20 tambah siswa kelas 3 22, siswa kelas 4 27 dan siswa kelas 6 21. 137 kita kurangkan dengan hasil penjumlahan 25 ditambah 20 tambah 22 tambah 27 tambah 21, yaitu 115. 137 dikurang 115 sama dengan 22. Jadi jumlah siswa kelas 5 adalah 22 anak. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Selanjutnya masih menyelesaikan soal penyajian data menggunakan tabel. Namun kali ini bentuk soalnya berbeda. Berikut merupakan nilai ulangan matematika kelas 5 SD Cemerlang. 80, 65, 80, 65, 80, 90, dan sampai yang terakhir. Pertanyaannya, banyak siswa yang memperoleh nilai 65 adalah titik-titik anak. Cara menghitungnya, nah, pada data tersebut, anak-anak dapat melingkari nilai 65. Nah, coba kita lingkari bersama-sama. Yang pertama ini 65 lingkari. Yang kedua ini 65 juga lingkari. Selanjutnya ini 65 kita lingkari. Ini juga 65 kita lingkari. Ini 65 kita lingkari. Dan ini yang terakhir 65 kita lingkari. Setelah itu, anak-anak dapat menghitung ada berapa lingkaran yang isinya nilai 65. Ada berapa? Iya, benar. Ada 6 nilai yang dilingkari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, banyak siswa yang memperoleh nilai 65 adalah 6 anak. Nah, data tersebut juga dapat anak-anak
buat dalam bentuk tabel untuk memudahkan anak-anak menentukan berapa banyak anak yang mendapat nilai 65. Nah, apabila dibuat dalam bentuk tabel, maka hasilnya akan seperti ini. Ada kolom nilai, ada kolom jumlah siswa yang mendapat nilai tersebut. Contohnya nilai 60 ada 3 siswa, 65 ada 6, 80 ada 7 siswa, 85 ada 2 siswa, 90 ada 2 siswa. Nah, totalnya adalah dari siswa yang mendapat nilai 60 sampai dengan siswa yang mendapat 90 itu ada 20 siswa. Perlu anak-anak perhatikan, total di sini harus sama dengan banyaknya nilai yang ada pada soal atau data yang disajikan. Coba kita hitung, apakah benar ada 20 nilai yang disajikan dalam soal ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti tabel ini sudah benar. Totalnya sudah sama dengan jumlah data yang disajikan, yaitu 20. Berikutnya Pak Guru akan menjelaskan cara menyelesaikan soal penyajian data menggunakan tabel dalam bentuk soal yang lain. Perhatikan soal yang Pak Guru miliki. Contohnya, perhatikan data usia anak kelas 5 SD Sukamaju. Ada usia 12 tahun, 11 tahun, 12 tahun, sampai yang terakhir 13 tahun. Data tersebut bila dituliskan dalam bentuk tabel adalah titik-titik. Berarti anak-anak diminta untuk menyajikan data ini dalam bentuk tabel. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, anak-anak dapat menghitung ada berapa siswa yang berusia 11 tahun atau usia yang paling muda di antara data-data ini. Ada berapa yang berusia 11 tahun? Kita lingkari. Ini 1, 11 tahun. Ini 2, ini juga 11 tahun, kita lingkari. Berarti ada 3 siswa yang berusia 11 tahun. Selanjutnya, setelah usia 11 tahun, ada yang berusia 12 tahun. Maka anak-anak dapat menghitung ada berapa siswa yang berusia 12 tahun. Kita lingkari sama-sama. 1, ini juga 12 tahun, kita lingkari. Ini lingkari 12 tahun, ini lingkari, ini lingkari. Nah, ini 12 tahun, ini 12 tahun, ini 12 tahun. Hitung, ada berapa yang dilingkari berwarna biru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 siswa yang berusia 12 tahun. Sisanya yang belum dilingkari adalah siswa yang berusia 13 tahun. Maka anak-anak dapat menghitung ada berapa siswa yang berusia 13 tahun. Ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 siswa. Nah, selanjutnya anak-anak buat tabel di baris pertama. Di situ adalah dapat anak-anak tulis usia. Kenapa? Karena datanya merupakan data usia. Maka kolom pertama anak-anak dapat tulis usia, artinya data usia. Berapa saja usia yang ditampilkan di data? Ada yang 11, ada yang 12 tahun, ada yang 13 tahun. Lalu pada baris kedua, anak-anak dapat menuliskan data banyak siswa. Isinya yang mana, Pak? Isinya hasil perhitungan anak-anak sebelumnya. Yang 11 tahun, ada banyaknya siswa berapa orang? Yang usianya 11 tahun? Oh, ada 3. Yang usianya 12 tahun, berapa banyak siswanya? Oh, 8. Yang 13 tahun, ada berapa siswanya? Oh, ada 3. Jumlah siswanya berapa? Tambahkan 3 tambah 4 dengan 14. Cocokkan data yang tersaji apakah sebanyak 14? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, benar.
jumlah data ada 14, maka jumlah siswanya juga ada 14. Begitu cara menyelesaikannya. Selanjutnya, Pak Guru akan menjelaskan cara menyelesaikan soal penyajian data menggunakan diagram gambar atau piktogram. Perhatikan diagram gambar yang Pak Guru miliki. Nah, data tersebut merupakan penjualan beras selama 8 tahun pada PT Beras Murni, yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2015. Berdasarkan data tersebut, maka jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jumlah beras yang paling sedikit terjual terjadi pada tahun. Yang kedua, berapa ton beras yang terjual dalam 3 tahun terakhir di PT Beras Murni? Nah, untuk menghitungnya atau cara menghitungnya, yang pertama nomor 1. Nah, nomor 1 pertanyaannya, berapa jumlah beras yang paling sedikit terjual pada tahun berapa? Kita tinggal melihat di sini gambar dari karung beras paling sedikit itu pada tahun 2008, yaitu hanya 5 gambar karung ini. Nah, yang lainnya lebih dari 5. Maka jawaban nomor 1 adalah tahun 2008. Karena yang ditanyakan adalah penjualan paling sedikit, yaitu tahun 2008. Berikutnya, nomor 2. Berapa ton beras yang terjual dalam 3 tahun terakhir? Ingat, 3 tahun terakhir. Dihitungnya dari mana? Dari tahun yang paling terbaru, yaitu 2015. Hitung mundur 3 tahun. Berarti penjualan tahun 2015, tahun 2014, dan tahun 2013. Berarti cara menghitungnya dapat kita tulis sama dengan penjualan tahun 2015, tahun 2014, dan tahun 2013. Lalu, pada diagram gambar ini ada keterangan bahwa satu gambar karung ini mewakili 200 ton beras yang terjual artinya. Jadi kita dapat menghitung 2015 ini ada berapa ton beras yang terjual. Tinggal kita hitung ada berapa gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gambar. Maka dapat kita tulis sama dengan 10, artinya 10 gambar dikali 200, di mana satu gambar itu mewakili 200 ton, makanya dikali 200. Itu penjualan tahun 2015. Kita tambah dengan penjualan tahun 2014. 2014 perhatikan ada berapa gambar? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gambar. Kita kali juga dengan 200. Karena satu gambar itu mewakili 200 ton. Lalu kita jumlahkan dengan penjualan tahun 2013. Ada berapa gambar 2013? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 gambar. Kita kali dengan 200 juga, karena satu gambar mewakili 200 ton. Lalu kita hitung 10 dikali 200 sama dengan 2000, ditambah 10 dikali 200 sama dengan 2000, ditambah 9 dikali 200 sama dengan 1800. Lalu kita jumlahkan 2000 ditambah 2000 ditambah 1800 sama dengan 5.800 ton. Jadi, beras yang terjual dalam 3 tahun terakhir adalah 5.800 ton. Nah, Pak Guru akan memberikan tips dalam menyelesaikan soal diagram gambar ini. Nah, caranya yaitu anak-anak perhatikan di situ keterangannya yang paling bawah setiap
soal yang berhubungan dengan diagram gambar. Satu gambar tersebut mewakili berapa? Ini kebetulan gambar karung beras, keterangannya mewakili 200 ton. Bisa saja di soal selanjutnya bukan gambar karung beras, bisa gambar hewan sapi atau gambar rumah. Nah, seperti itu. Perhatikan keterangannya. Satu gambar tersebut mewakili berapa nilainya. Seperti itu. Kalau gambarnya penuh, maka mewakili nilainya penuh. Apabila gambarnya hanya setengah, maka gambar tersebut mewakili dari setengah nilai pada keterangan. Jadi seperti itu cara menyelesaikan soal diagram gambar. Demikianlah kegiatan pembelajaran jarak jauh kita pada video kali ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat membantu anak-anak semua untuk lebih memahami materi pembelajaran. Pada anak-anak yang telah menyimak video Pak Guru hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih dan anak-anak dapat mengulang kembali menyimak video penjelasan Pak Guru untuk lebih memahami materi pembelajaran. Apabila anak-anak memiliki pertanyaan tentang materi yang telah Pak Guru jelaskan, anak-anak dapat bertanya langsung kepada Pak Guru menggunakan aplikasi percakapan yang telah disediakan. Baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan pendidikan di masa pandemi ini. Pesan Pak Guru, ketika anak-anak keluar rumah, maka gunakanlah masker tersebut dengan benar. Gunakan untuk menutupi hidung dan menutupi mulut agar bakteri, kuman, dan virus tidak dapat masuk ke tubuh kita melalui hidung dan mulut. Mari anak-anak kita akhiri pembelajaran dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.